Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kuliah motor bakar dengan topik performansi motor bakar. Semua motor bakar dibeda-bedakan sesuai dengan kemampuan untuk melakukan kerja dan tenaga yang dihasilkan. Prestasi atau performansi motor bakar berhubungan dengan beberapa parameter, antara lain daya indikator, disingkat dengan PI, daya rem atau daya brake, disingkat dengan PB, efisiensi mekanik, efisiensi thermal indikator, efisiensi thermal brake. Kemudian konsumsi bahan bakar spesifik indikator, disingkat dengan KBSI, konsumsi bahan bakar spesifik brake disingkat dengan KBSB. Efisiensi volumetris, dan yang terakhir neraca energi. Baik, satu persatu akan kita jelaskan. Yang pertama, daya indikator. Daya indikator atau tenaga indikator adalah daya yang dihasilkan dalam ruang bakar dengan mengabaikan rugi-rugi gesekan yang terjadi dalam motor bakar tersebut. Daya yang dihasilkan oleh motor bakar dapat diketemukan dengan terlebih dahulu mendapatkan tekanan rata-rata yang berguna yang didapat dari suatu diagram indikator. Diagram indikator adalah diagram yang menunjukkan naik turun tekanan gas dalam silinder selama satu siklus. Suatu indikator mekanik yang dipasang dalam silinder menghasilkan goresan yang disebut diagram indikator yang menggambarkan naik turunnya tekanan dalam silinder selama satu siklus lengkap. Gambar diagram indikator berikut ini adalah gambar diagram indikator untuk motor bakar 4 langkah. Seperti kita ketahui, pada motor bakar 4 langkah ada langkah isap, ada langkah kompresi, ada langkah kerja, ada langkah buang. Dengan sudutnya yaitu dari 0 ke 180, langkah isap 180 ke 360, langkah kompresi 360, 540, langkah kerja 540, 720, langkah buang. Jadi garis yang mendatar ini kita sebut adalah tekanan atmosfer. Nah, kemudian kita lihat pada sumbu vertikal atau sumbu tegak itu menunjukkan tekanan gas. Baik, kita mulai langkah isap. Perhatikan pada diagram indikator langkah isap itu tekanan isapnya lebih rendah dari tekanan atmosfer ya. Nah, katup isap akan tertutup setelah titik mati bawah ya. Kemudian torak nanti akan bergerak ke titik mati atas ya, dari TMB ke titik mati atas sambil melakukan kompresi ya. Nah, ini di sini kompresi kira-kira 10 derajat atau 12 derajat sebelum titik mati atas ya, maka busi akan memercikkan bunga api ya, sehingga terjadi apa? Penyalaan ya. Nah, di sini penyalaan. Akibatnya apa? Bahan bakar terbakar ya. Tentu dia menghasilkan apa? Gas yang bertekanan tinggi ya. Nah, gas yang bertekanan tinggi. Kemudian nanti setelah itu ya, setelah torak bergerak ke TMB, maka kita sebut langkah ekspansi atau langkah kerja ya. Nah, nanti menjelang titik mati bawah itu katup buang terbuka ya, sehingga gas buang keluar. Lalu selanjutnya nanti dari TMB ke TMA itu adalah langkah buang ya. Sementara yang di bawah adalah gambar diagram PP ya. PP yaitu menunjukkan apa? Tekanan dengan volume ya. Tekanan dengan volume ya. Tekanan dengan volume. Ya, di sini tadi langkah isap ya, perhatikan di sini tekanan isapnya lebih rendah dari tekanan atmosfer ya. Nah, pas nanti di sini akan terjadi apa?
penyalaan di sini ya. Di sini air kompresi penyalaan. Jadi sampai di sini pembakarannya. Jadi pembakaran itu menyebabkan apa? Tekanan gas tinggi ya, sehingga gas yang bertekanan tinggi mendorong torak ke titik mati bawah yang kita sebut nanti langkah kerja ya, langkah kerja. Kita perhatikan langkah buang ya, tekanannya itu lebih besar dari tekanan atmosfer ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya, tekanannya lebih besar dari tekanan atmosfer. Baik, kita lihat selanjutnya ya. Ini juga ada beberapa contoh dari diagram tekanan dan volume ya. Ini untuk motor bakar 2 langkah, ini 4 langkah ya. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya pada siklus termodinamika motor bakar. Baik, kita lanjutkan tekanan efektif rata-rata indikator ya yang menghasilkan kerja selama langkah kerja ditunjukkan dengan garis AB. Tekanan efektif rata-rata yang didapat dari dalam indikator kita singkat dengan PI. Ya. Perhatikan di sini untuk tekanan diberi simbol huruf P kecil ya, sementara untuk daya indikator dengan simbol huruf P besar ya. Untuk motor bakar akan kita rumuskan daya indikator seperti ini ya, yaitu PI sama dengan tekanan indikator rata-rata dikali volume langkah, dikali putaran, dikali jumlah silinder, dikali konstanta. Nah, konstanta itu sudah ditetapkan kalau untuk motor bakar 4 langkah itu setengah, untuk motor bakar 2 langkah 1 ya. Nah, sehingga rumusnya menjadi ini ya. Ini rumus untuk motor bakar 4 langkah ya. Nah, di sini ini perkalian ini nanti 120.000 ya. Satuannya kilowatt ya. Untuk motor bakar 2 langkah satuannya juga kilowatt, di sini 60.000 ya. Jadi kalau Anda perhatikan dari rumus antara motor bakar 4 langkah dengan 2 langkah ya, bahwa daya motor pada 2 langkah itu lebih besar daripada 4 langkah ya. 2 kali lebih besar ya. Secara teoritis 2 kali besar. Anda perhatikan ini ya, ini 120.000, sini 60.000. Berarti ini 2 kali lebih besar daripada ini ya, secara teoritis. Tapi pada aktualnya itu daya indikator lebih kecil sedikit dari 2 ya, 2 kali dari motor 4 langkah. Baik, untuk kecepatan torak rata-rata kita singkat saja PP ya. PP itu sama dengan 2 kali L. L itu adalah panjang langkah ya kali N. N itu adalah putarannya dibagi 60 ya. Dibagi 60. Satuannya meter per detik ya. Boleh juga kita sederhanakan rumus ini ya. Ya, 2 sini 60 berarti sini nanti 30 ya. Oke, kita lihat lagi tentang contoh ya. Saya akan berikan contoh untuk menghitung daya indikator ya. Ada data-data dari percobaan motor bakar 4 langkah diperoleh tekanan efektifnya efektif rata-rata indikator PI 7,5 kg per cm. Panjang langkah L 80 mm, diameter piston D 73 mm, dan putaran N 4800 pm, jumlah silinder 4. Berapa daya indikatornya? Maka daya indikatornya dapat kita hitung ya, seperti ini ya. Nah, kita ini ubah dulu ini ya, tekanan indikator rata-rata tadi kan di soal 7,5 kg per cm². Jadi ini kita ubah ke Pascal ya. Nah, hasilnya ini 735.750 Newton per meter pangkat 2 atau Pascal ya. Jadi kalau kita masukkan ke rumus hasilnya ini ya. Hasilnya daya indikator 39,39 kW. Nah, ini Pi per 4 kali 0,073 pangkat 2 dikali 0,08 ini adalah volume ya. Volume langkah ya, volume langkah ya, ini putaran, ini adalah jumlah silinder ya. Dibagi 120.000. Hasilnya tadi sudah saya sebut yaitu 39,39 kW. Nah, inilah contoh perhitungan daya indikator.
Kemudian kecepatan motor rata-rata kalau mau kita hitung dapatnya 12,8 meter per detik ya. Ini panjang langkah L di putaran 4.800 dibagi 30. Selanjutnya prestasi atau performance dari para motor bakar kita sebut namanya daya rem. Ya. Daya rem atau daya brake adalah daya yang berguna pada poros senggol ya. Nah, jadi daya yang terdapat pada poros senggol itu kita sebut daya rem atau daya brake. Daya rem lebih kecil dari daya indikator karena adanya daya yang diperlukan untuk mengatasi gesekan. Jadi selisih antara daya indikator dengan daya rem dikenal dengan nama daya gesekan. Daya gesekan itu kita hitung berdasarkan ini, ya, persamaan ini, di mana daya gesekan sama dengan daya indikator dikurang daya rem. Ya. Berikutnya di dalam prakteknya daya rem itu, ya, jadi kalau di laboratorium atau di lab pengujian motor bakar itu untuk mengukur daya rem atau menghitung daya rem kita menggunakan alat dinamometer namanya ya, menggunakan alat dinamometer dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, jadi daya rem sama dengan torsi dikali omega. Jadi torsi itu diperoleh dari dinamometer tadi ya. Kalau kita lihat gambarnya ini ya, ini gambarnya ya. Nah ini porosnya motor ini ya, poros motor bakar dengan poros ini rotor poros ini ya, dinamometer itu dikopel ya. Nah, kemudian di sini ada lengan ya, panjang lengannya itu dari titik pusat sampai di sini kita sebut jaraknya B. Kemudian di sini ada load cell itu adalah untuk mendapatkan besarnya gaya ya. Sehingga torsi itu adalah gaya dikali jarak ya. Dalam hal ini ya, torsi itu adalah F dikali B ya, F kali B. Nah, sementara putarannya adalah N. Nah, dengan menggunakan rumus daya rem itu tadi torsi dikali omega, ini mana omega tadi 2 Pn per 60, ini satuan watt. Kalau ke kilowatt kita bagi 1000 jadi ini ya, per 60.000. Nah, kalau 2 Pi-nya ini kita turunkan kemari, berarti 60.000 dibagi 2 Pi dapatnya ini. Jadi dari rumus ini bahwa daya rem itu adalah perkalian antara torsi dikali putarannya dibagi suatu konstanta. Konstantanya ini ya, konstanta itu sudah bilangan tetap nilainya 9.554,14. Satuannya adalah kilowatt. Atau para motor bakar 4 langkah juga bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Rumus ini mirip dengan daya indikator. Nah, cuman kita ganti saja kalau daya rem, I-nya kita ganti dengan huruf B. Tekanan indikator kita ganti I-nya dengan B. Ya, dengan rumus yang sama ya. Kemudian kita lanjutkan prestasi daripada motor bakar atau performansi motor bakar ada yang disebut dengan efisiensi mekanik. Efisiensi mekanik adalah perbandingan antara daya rem dengan daya indikator ya. Rumusnya ini ya secara matematis ya. Ini daya rem dibagi daya indikator. Dikali 100% ya untuk mendapatkan dalam persen. Oke. Kemudian efisiensi thermal indikator ya. Efisiensi thermal indikator adalah perbandingan antara daya indikator dengan daya masuk. Ya. Ini rumus daripada efisiensi thermal indikator ya. Kalau yang ditanya efisiensi thermal indikator, maka yang dipakai di sini adalah daya indikator ya. Dibagi daya masuk ini. Daya masuk itu adalah daya yang dihasilkan dari apa? Panas dari pembakaran bahan bakar ya. M.BB itu adalah laju aliran bahan bakar dikali nilai kalornya. Kemudian efisiensi thermal rem ya adalah perbandingan antara daya efektif atau daya rem dengan daya masuk. Nah, kalau untuk daya efisiensi thermal rem, I-nya kita ganti dengan B ya, I-nya kita ganti dengan B. Ya, jadi sama dengan efisiensi thermal indikator ya. Hanya kita ganti saja huruf I dengan B. Oke, selanjutnya konsumsi bahan bakar spesifik indikator ya. Kita singkat dengan KBSI. Jadi rumusnya ini ya, M.BB dibagi PI ya. Di sini PI ya. Karena yang ditanya efisien indikator kan. Maka kita hitung adalah apa yang kita masukkan ke rumus ini adalah daya indikator ya.
Nah, satuannya adalah kilogram per detik per kW ya. Atau boleh juga kilogram per kWh jam ya. Kita teruskan lagi konsumsi bahan bakar spesifik rem. Kita singkat KBSB ya. Dengan rumus yang sama dengan konsumsi bahan bakar spesifik indikator ya. Ya, I-nya kita ganti dengan B. Ya, I-nya kita ganti dengan B ya. Jadi rumusnya sama ya. Oke. Kemudian efisiensi volumetrik adalah perbandingan antara volume sebenarnya atau volume aktual dengan volume teoritis ya. Volume teoritis disebut juga volume ideal. Ya, rumusnya ini ya. Nah, kalau volume sebenarnya atau volume aktual itu sama dengan volume langka. Jadi bisa kita hitung ya dengan menggunakan rumus apa? Pi per 4 D kuadrat dikali panjang langka. Sementara untuk volume teoritis atau volume ideal itu dihitung dari persamaan gas ideal ya. Kemudian ada perbandingan udara dengan bahan bakar dan bahan bakar dan udara. Ini tambahan ya. Ini salah satu parameter yang penting juga ya untuk menyatakan performance atau prestasi suatu mesin ya. Nah, di sini ada perbandingan udara terhadap bahan bakar ya. Ini ya perbandingan udara terhadap bahan bakar. Ini dia AFR ya. A-nya itu air ya, air itu udara, F-nya itu fuel ya, bahan bakar, R-nya itu ratio itu perbandingan. Jadi kalau perbandingan udara terhadap bahan bakar ini rumusnya, yaitu M dot A dibagi M dot BB ya. M dot A itu adalah laju aliran massa udara dibagi laju aliran massa bahan bakar. Nah, kalau bahan bakar terhadap udara, ini rumusnya ya. FAR ya, dibalik, kebalikan dari ini aja ya kan. Kita balik. F-nya itu fuel, A-nya air, udara, R-nya ratio ya. Kita balik aja ya. Nah, jadi rumus ini sebenarnya kebalikan daripada ini ya. Nah, operasi normal untuk mesin dengan penyalaan busi, ini ada referensinya ya. AFR itu tadi apa? Perbandingan udara terhadap bahan bakar ya. Kalau untuk mesin bensin itu 12 sampai 18 ya. Atau kalau kita balik FAR ya, perbandingan bahan bakar udara nilainya 0,056. 0,056 itu diperoleh dari 1/18 dan 0,083 diperoleh dari 1/12 ya. Sementara untuk mesin dengan penyalaan kompresi atau untuk motor bakar diesel, perbandingan udara terhadap bahan bakar antara 18 sampai 70 ya. Nah, kalau perbandingan antara bahan bakar dengan udara 0,014 sampai 0,056. Jadi 1/70 itu 0,014, 1/18 itu 0,056 ya. Nah, ini tambahan dari prestasi motor bakar ya. Ini ada beberapa tipikal ya, desain, rancangan dan operasi untuk mesin pembakaran dalam ya, motor bakar ya. Nah, ini untuk motor bakar bensin, ini untuk motor bakar diesel ya. Nanti bisa Anda lihat di sini ya. Nah, misalnya ini 2S itu apa? Itu maksudnya motor bakar 2 langkah. 4S apa? Motor bakar 4 langkah ya. Itu maksudnya ya. Baik, kita teruskan. Contoh. Nah, sebuah mobil bensin 4 silinder 4 langkah mempunyai data-data sebagai berikut. Diameter lubang silinder 100 mm, panjang langkah 120 mm, perbandingan kompresi R 8,5, tekanan indikator 850 kPa. Konsumsi bahan bakar 8 kg per jam, nilai kalau bahan bakar 44 megajoule per kilogram, torsi pada poros T ya 202,5 Nm, putaran mesin 2000 rpm. Dari data-data ini hitunglah volume ruang bakar per silinder dalam satuan cc. Cc itu kepanjangannya cm kubik. Kecepatan torak meter per detik satuannya, daya indikator dalam kilowatt, daya rem dalam kilowatt, efisiensi mekanik, efisiensi termal rem, konsumsi bahan bakar spesifik rem.
Oke, kita lihat penyelesaiannya. A. Volume ruang bakar per silinder ya, menggunakan rumus ini ya. Ini rumusnya. PL itu volume langkah. Kalau untuk satu silinder, ini rumusnya 0,785 dikali diameter ya. Diameter tadi kan 100 mm, kita ubah ke cm, jadi 10 pangkat 2. Dikali panjang langkah. Panjang langkah tadi 120 mm, diubah ke cm. Diperoleh 942 cm kubik. Nah, kalau volume totalnya berarti dikali jumlah silinder. Nah, kebetulan di soal jumlah silindernya 4. Jadi 942 kali 4 ya. 3768 cm kubik ya, atau cc. Dengan demikian kita perolehlah volume ruang bakar 125,6 cm kubik ya. Berikutnya kecepatan torak ya. Kecepatan torak rumusnya L kali N per 30. L-nya 0,12 meter dikali putaran 2000 dibagi 30. Dapatnya 8 meter per detik ya. Kemudian daya indikator ya, menggunakan rumus ini, di mana tekanan indikator di soal tadi 850 kilopascal. Dikonversikan ke pascal, jadi kali 1000 ya. Jadi 850.000 kali volume langkah 0,000942 meter kubik ya, udah dirubah ke meter kubik ya. Kali jumlah silinder dikali putaran 2000 dibagi 120.000. Diperoleh 53,38 kW. Untuk daya rem kita menggunakan rumus ini ya. Torsi 202,5 kali 2000 N dibagi 9.554,14. Diperoleh 42,39 kW ya. Nah, itu satuannya kilowatt. Ya. Ini kilowatt. Oke, kemudian efisiensi mekanik tadi rumusnya adalah perbandingan antara daya rem dibagi daya indikator. Dikalikan nanti 100% dapatnya 79%. Efisiensi thermal rem kita menggunakan rumus ini ya. Oh, ini ada yang kurang juga ya. Ini dikali LHP ya. Ini dikali LHP ya. Oke, dapatnya ini ya. Ini adalah M dot bahan bakar ya. Nah, tadi kan di soal M dot bahan bakar 8 kg per jam. Diubah ke kilogram per detik, berarti 8 dibagi 3.600. Dikalikan nilai kalornya ya. Tadi nilai kalornya di soal 44 megajoule per kilogram. Kita ubah ke kilojoule, berarti kali 1000 ya. Jadi 44.000. Jadi dapatnya 43% ya. Kemudian konsumsi bahan bakar spesifik rem ya, KBSB M.BB dibagi daya rem ya. 8 kg per jam dibagi 42,39 kW ya. Dapatnya 0,188724 kg per kW jam. Ya, kW jam itu bisa diganti jamnya dengan H ya. H itu hour ya, hour dalam bahasa Inggris ya. Oke. Atau kita konversikan kilogram ke gram kali 1000 dapatnya 188,724 gram per kWh. Inilah jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan ya, satu lagi tentang neraca energi ya. Jadi neraca energi ini adalah diperlukan untuk mengetahui distribusi energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar ya. Dibuat dalam suatu tabulasi ya, atau kita sebut namanya neraca energi. Jadi energi yang dihasilkan bahan bakar rumusnya ini ya, EN sama dengan M.BB dikali LHP ya, di mana M.BB itu adalah laju aliran bahan bakar, satuannya kilogram per detik. LHP adalah nilai kalor bahan bakar bersih, satuannya kilojoule per kilogram. Kemudian distribusi energinya tadi, pertama daya rem ya, rumusnya ini ya. Kemudian energi panas yang diserap air pendingin, rumusnya ini ya. Ya, ini adalah laju aliran massa air pendingin ya, dikali panas jenis air pendingin dikali selisih temperatur ya. Nah, T2 dikurang T1 ya. T2 itu adalah temperatur air keluar ya,
Temperatur air masuk ya. Atau boleh ini disebut kenaikan lah. Kenaikan temperatur air pendingin ya. Oke. Kemudian energi yang hilang pada gas buang, ya rumusnya ini ya. Nah ini M.G-nya itu laju aliran gas buang. Cp-nya ini panas jenis gas buangnya. Sementara T2 adalah temperatur gas buang, T1 adalah temperatur udara keluar. Maksudnya temperatur udara lingkungan ya. Temperatur udara atmosfer lah ini ya. Kemudian energi panas yang hilang ke sekeliling atau lingkungan karena radiasi, ya rumusnya ini ya. Oke, nah, kita lihat nanti neracanya seperti ini, ya, dibuat seperti ini ya. Nah, di sini nanti perhitungan ini nanti ada angka di sini, angka itu jumlahnya kita buat di sini ya. Nah, masing-masing nanti distribusi energi ada nilainya ya, ada besarannya, kemudian nanti ditotalkan ini. Kalau dijumlahkan kita sebut saja B. Nah, karena kita sebut neraca itu kan apa namanya itu mengatakan bahwa yang keluar itu sama dengan yang masuk ya. Nah, ini adalah persentase pada masing-masing ini ya. Daya efektif itu nanti berapa persennya, energi panas yang dibawa air pendingin itu berapa persen, energi panas yang hilang pada gas buang berapa persen, energi panas yang hilang karena radiasi berapa persen. Oke, kita lihat contohnya. Ini ya. Sebuah motor bakar menggunakan bahan bakar 6 kg per jam. Ya. Nilai kalori bahan bakar 44.000 kJ per kilogram. Daya yang dihasilkan para poros 19 kW. Kenaikan temperatur air pendingin berarti ini delta T ya, 25 Celcius. Dan laju aliran air pendingin 0,2 kg per detik. Kenaikan temperatur gas buang 220 derajat Celcius dan laju aliran gas buang 0,07 kg per detik. Panas jenis air 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius dan panas jenis gas buang 1,008 kJ per kilogram derajat Celcius. Nah, dari soal ini buatlah neraca energinya. Nah, ini penyelesaiannya ya. Ini dari apa ya? Dari data-data dari soal diketahui ya. Nah, ini delta T airnya 25, delta gasnya 220 ya. Oke. Pertama kita hitung dulu energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Nah, rumusnya ini ya. Kita dapatkan tadi ini ya 6 kg per jam. Nanti kalikan 44.000 dapatnya ini ya 264.000 kJ per jam ya. Kilogram dengan kilogramnya habis. Nah, ini satunya kita ubah supaya dapat kilowatt, ini jamnya kita ubah ke detik. Maka ini kita bagi 3.600. Dapatnya 73,33 kJ per detik atau disebut kilowatt. Energi panas dengan air pendingin, rumusnya ini ya. Nah, 0,2 kg per detik dikali 4,2 dikali kenaikan temperaturnya tadi 25 ya. Jadi dapatnya energi panas yang diserap air pendingin sebesar 21 kilowatt. Selanjutnya energi panas yang hilang dibawa oleh gas buang, rumusnya ini. Ya. Jadi kalau kita masukkan dari soal data-data yang diketahui, ya ini massa gas buangnya, ini panas gas buang, ini kenaikan temperaturnya 220 Celcius. Maka diperolehlah 15,5 kilowatt. Kemudian energi panas yang hilang karena radiasi ke lingkungan, ya menggunakan rumus seperti ini ya. Yaitu selisih daripada apa? Energi panas masuk dikurang total. Ya, total distribusi energi ya. Nah, sehingga kita dapatkanlah energi panas yang hilang karena radiasi ke lingkungan 17,83 kilowatt. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke tabel ya. Nah, ini dia. Nah, energi panas masuk 73,33 kilowatt ya. Ini nilainya. Daya efektif atau daya poros 19 kilowatt. Energi panas yang hilang dibawa oleh air pendingin 21 kilowatt. Energi panas yang hilang pada gas buang 15,5 kilowatt. Energi panas yang hilang karena radiasi 17,83 kilowatt. Nah, ini kalau ditotalkan jumlahnya ini ya. Jadi jumlah ini kan sama dengan energi panas yang masuk. Yang terakhir bagaimana menghitung persentasenya? Nah, untuk daya efektif tadi dapatnya 19 kilowatt ya dari soal. Untuk mendapatkan persentasenya ini 19
dibagi 73,33 kali 100%. Jadi dapatnya ini, ya 21 dibagi 73,33 kali 100% dapatnya 24,60%. 15,5 dibagi 73,33 kali 100% dapatnya 21,14%. Kemudian 17,83 dibagi 73,33 kali 100% dapatnya 24,31%. Totalnya 100%. Ah, inilah contoh soal tentang neraca energi. Nah, dengan demikian kuliah kita pada hari ini saya cukupkan saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada minggu depan. Sekian dan terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita dalam keadaan sehat-sehat.